adalah fondasi, tarekat adalah spiritual. Sebelum masuk tarekat, harus memahami dulu aturan hukum-hukum syariat fikih atau ibadah. Dalam tradisi keilmuan Islam, menempuh jalan spiritual tarekat tanpa memiliki landasan pemahaman hukum syariat fikih yang kuat, ibarat membangun rumah tanpa pondasi. Bangunan tersebut akan mudah roboh dan bisa membahayakan penghuninya. Berikut adalah uraian mengapa pemahaman syariat fikih atau ibadah harus didahulukan sebelum masuk ke ranah tarekat. Kesatu, syariat adalah wadah, tarekat adalah isi. Hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat sering digambarkan dengan analogi yang indah. Syariat itu ibarat perahu, aturan, hukum, dan tata cara beribadah yang menyelamatkan kita agar tidak tenggelam. Tarekat itu ibarat lautan, jalan atau proses menyelam untuk mencari kedalaman makna. Hakikat itu ibarat mutiara, hasil atau kebenaran sejati yang ditemukan di dasar lautan. Poin penting: bagaimana mungkin seseorang bisa menyelam mencari mutiara hakikat di tengah lautan tarekat jika perahunya syariat bocor atau ia tidak tahu cara mengemudikannya? Kedua, pandangan ulama sufi, Imam Malik. Salah satu kutipan paling masyhur mengenai keseimbangan ini berasal dari Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Beliau berkata, barang siapa yang bertasawuf menempuh tarekat tanpa fikih syariat, maka dia bisa menjadi zindik sesat atau keluar dari batas agama. Barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka dia bisa menjadi fasik rusak moralnya. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka dialah yang mencapai hakikat kebenaran. Ketiga, fungsi syariat bagi penempuh jalan spiritual salik. Memahami fikih seperti tata cara bersuci toharoh, sholat yang benar, puasa, dan hukum halal haram memiliki fungsi vital bagi seorang salik. Keabsahan ibadah dizikir ribuan kali tidak akan bernilai jika sholat wajibnya tidak sah karena wudunya salah. Fikih menjamin sahnya ibadah secara hukum. Benteng dari tipu daya. Dalam perjalanan spiritual, seseorang bisa mengalami pengalaman gaib atau bisikan. Jika tidak memegang teguh hukum syariat Al-Quran dan Sunnah, ia mudah ditipu oleh setan yang menyamar seolah-olah itu petunjuk Tuhan. Adab kepada Tuhan, menjalankan perintah syariat adalah bentuk adab sopan santun tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Seorang hamba tidak boleh melanggar aturan raja dengan alasan sedang mencintai raja. 4. Bahaya melompati syariat. Banyak fenomena orang yang mengaku wali atau guru spiritual, namun meninggalkan syalat atau melanggar syariat dengan alasan sudah sampai pada hakikat. Dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah kesesatan yang nyata. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia dengan tingkat spiritual tertinggi, tetap syalat hingga kakinya bengkak dan mematuhi semua hukum syariat hingga akhir hayatnya. Kesimpulan urutan yang benar adalah perbaiki syariat jair, pelajari fikih, benarkan syalat, luruskan akidah, jalani tarekat batin, bersihkan hati, perbanyak dizikir, lawan hawa nafsu.